warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu kelas parenting yang diadakan di salah satu sekolah negeri ya, SD negeri di Pisangan, Jakarta Timur. Dan ini adalah sesi tanya jawab. Seperti apa sesi tanya jawabnya? Ayo kita simak dalam video berikut ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Apa yang kita bicarakan selalu tentang Umurnya 8 tahun. Baik. Berarti Bu ya, baik. Ini kan tadi di awal Ibu menyampaikan tentang tumbuh kembang anak, salah satunya adalah hormon ya Bu ya. Nah ini menghadapi anak yang usia ya katakan udah lulus SD gitu ya, udah lulus SD, wah ini berarti bener nih apa ada pengaruh hormon ya. Apalagi kalau menghadapi anak yang perempuan yang dia wah udah kayaknya kebutuhannya butuh skincare lah ya. Apalagi kalau ngelihat ayahnya aja pakai skincare tuh, walaupun skincare-nya ya deodoran gitu ya, bukan skincare wajah gitu ya. Nah terus aku juga mau dong gitu kan, memang sebelumnya udah dipenuhi ya, terus kemudian habis gitu ya. Nah saya mencoba untuk berdialog dia ya, saya kasih tahu di Google bagaimana efek-efeknya, paling nggak dia tahu lah apakah saya tepat begitu. Baik Ibu, jadi gini Bu, ketika anak seperti malas melakukan itu, mungkin dialog, jadi ditanya, kamu kok Mama perhatikan kalau mau ngaji itu kamu kayak malas. Sebenarnya ada apa? Apa di sana ada orang atau ada temenmu yang suka bully? Atau mungkin guru ngajinya suka marah ke kamu atau suka menghukum kamu atau apa nak? Apa yang menyebabkan kamu? Tanya aja. Jadi tanya ya, ada temanmu yang ini? Enggak. Guru ngajinya galak? Enggak. Nah karena ibu nanyanya cuma seperti tadi satu kata, tapi bilang memang temanmu yang lain punya nggak sih masalah kayak kamu gitu. Nanti dia nyontohin, oh itu ada sih, ini enggak, dia belum, misalnya. Kira-kira kenapa anak itu enggak gitu. Jadi Bu, tanya penyebab. Berarti kalau dia cari alasan dia nggak mau, ada sesuatu Bu di tempat itu. Jadi mending didialogin, ditanya. Jadi kalau penyebabnya ternyata misalnya dia dibully, kan kita harus bantu selesaiin. Maksudnya tentu dengan cara dia juga kita ajarkan cara nyelesain ya. Lalu maksudnya kita membantu nyelesain. Yang kedua, kalau ternyata suka dihukum kan nggak boleh. Ya misalnya kamu nggak hafal ayat ini dihukum, dipermalukan, kan kasihan. Kan saya nggak tahu. Maksudnya ini saya hanya mungkin begini, mungkin bukan nuduh ya Bu. Ibu nanyanya guru ngaji, nanyanya anak. Kalau begitu, gunakan orang lain yang dekat sama dia untuk tanya kenapa dia malas. Jadi sepanjang sumber masalahnya nggak kita selesaiin, ibu akan terus menghadapi anak yang nggak mau ngaji itu.
Jadi kita harus tahu. Nah kadang anak itu nggak mau ngaku, mungkin tadi Bu peduli dulu kitanya. Oke ya, sekarang nggak apa-apa nih nggak ngaji, tapi besok harus ngaji. Kalau kamu nggak mau, kamu harus jelasin ke mama secara rasional. Jelasin kenapa nggak mau. Jelasin, kalau jelasin itu kan panjang. Jadi kalau cuma ditanya emang ada apa? Kamu dimarahin gurunya? Enggak. Jawabannya kan enggak. Karena kita mengarah pada satu, tapi menggali yang benar itu. Nah kalau ibu merasa sulit berkomunikasi, gunakan orang lain yang dekat sama dia. Misalnya kakaknya, atau kakak sepupunya, atau ada orang lain enggak yang dia tuh ngerasa nyaman kalau ngomong sama orang itu, gitu Bu. Jadi gunakan orang lain. Seperti itu sih Bu. Bisa juga gunakan guru di sini. Kan itu guru ngaji di luar. Tapi misalnya guru di sekolah ini itu diidolain sama dia gitu. Nah coba cari cara gurunya ngedeketin sambil nanya, kamu katanya jarang malas ngaji ya, emang ada apa gitu. Biar gurunya yang nanya, mungkin dia jadi mau berterus terang gitu sih Bu. Jadi saya tidak tahu apa sumber masalahnya. Kalau ibu nanya ke si itu guru ngaji apa sih, guru ngaji bilang nggak ada apa-apa. Tapi memang harus nanyanya versi si anak dulu sih, karena problemnya bukan di guru ngaji, di anaknya kan, gitu ya Bu ya. Nah jadi gunakan siapa yang sering dia curhatin atau dia denger gitu. Mungkin kakak kandungnya, kan kita nggak tahu ya, atau mungkin tantenya gitu. Dicoba aja Bu ya. Lalu yang kedua, sebenarnya dia nggak ngelawan dalam arti itu, dia hanya tidak mau karena ada sesuatu pasti. Tapi sebenarnya suruh ngaji dia mau. Ibu bisa kasih alternatif gini, kalau ngajinya pindah kamu mau, ke masjid yang lain mau. Nah itu, jadi kita kasih alternatif juga gitu, biar nggak satu. Jangan bilang pokoknya mama nggak mau tahu kamu ke situ, mau masuk neraka apa nggak ngaji masa, jangan gitu. Jadi versi anak tuh cara deketinnya berbeda memang Bu. Oke gitu ya Bu ya. Selamat mencari sumber masalahnya. Gunakan orang-orang lain Bu yang mungkin bisa bicara dengan anak ibu. Berikutnya adalah soal anak ya, yang mengekspresikan. Jadi sebenarnya gini, Bapak Ibu kalau punya anak masih kecil itu ajarin aja ngomong gini, lagi marah, sabar, sabar, nggak apa-apa. Jadi sering kan kitanya juga kayak gitu, jadi anak kita niru. Kalau kita yang nggak sabaran, anaknya juga nggak sabaran. Anak tuh apa yang kita lakuin. Nah ada teknik sebenarnya ngelola itu adalah dengan narik nafas. Jadi ajarin juga narik nafas itu pakai hidung 7 detik. Hitung aja sampai 7 detik. Lalu setelah 7 detik itu lepaskan dengan mulut baru. Jadi bernafasnya dengan hidung ditariknya, tapi dilepaskannya dengan mulut 8 detik, lebih 1 detik. Jadi lebih pelan kan? Menghembuskannya lebih pelan. Oh nggak, lebih baik tarik lagi. Jadi anak kita bisa diajarkan, kalau anaknya masih kecil banget ya udah 4 aja, lepaskannya 5, nanti tingkatkan. Itu adalah mengajarkan anak mengelola emosi. Termasuk kita juga gitu. Mau ribut, aduh anak ini ngeselin. Tarik napas, berwudu, terus tarik napas. Kalau enggak sampai kita tuh netral ininya, perasaan kita, dada, jantung kita, jadi pikiran kita jadi baik. Karena memarahi anak dalam kondisi kita marah itu sebenarnya akan mungkin ada kata-kata yang menyakiti anak-anak kita itu. Jadi begitu Bu. Nah kalau saya misalnya waktu jadi guru, saya misalnya kesel banget tuh sama kelas itu, saya nggak mau terlontar memaki karena akan berpengaruh juga penerimaan anak-anak ke saya kelak. Karena kalau kata-kata tuh nggak bisa dicabut kan. Nah jadi saya biasanya narik napas, saya nggak sanggup, terus saya bilang gini, anak-anak, ibu keluar sebentar, ibu marah banget, tapi ibu nggak mau marah-marah sama kamu, ibu mau keluar. Anak-anak tuh sebenarnya ngerti apa kesalahannya, langsung diam, terus saya keluar, saya wudhu, terus saya narik napas. Mereka lihat saya kan di selasar kelas gitu, masih nggak bisa, nih saking saya marahnya nih ya, saking nggak bisa. Di selasar kelas saya itu ada tanaman-tanaman, akhirnya saya marah-marah ke tanaman itu. Saya keluarkan kata-kata kemarahan saya kepada tanaman. Nah,
Akhirnya kayak gitu, tapi saya sempat dikritik oleh anak saya yang bungsu. Mama, pas di rumah lagi pandemi, Mama ngapain marah-marah sama tanaman? Tuh tanaman kita jadi kuning-kuning karena Mama suka marahin, gitu kata dia. Terus saya bingung kan, masa sih? Iya Ma, dia kan makhluk hidup, nggak salah kok dimarah-marahin. Terus saya kan suka ngajarin dia menarik napas. Lah kalau kamu gimana? Kalau lagi kesel, Mama lihat kamu juga suka makan tanaman. Terus dia jawab, tapi aku nggak marah-marah kayak Mama. Aku kalau ke tanaman nyanyi. Jadi mengelolanya dengan nyanyi, dan itu betul sebenarnya. Jadi rupanya hormon dopamin pada tubuh kita tuh hormon kebahagiaan bisa dicari. Yang pertama, Bapak Ibu tuh tersenyum. Tapi senyumnya itu harus simetris kiri dan kanan. Jangan yang satu naik yang satu turun ya. Dan harus 7 detik. Jadi kalau belum 7 detik nggak bisa. Misalnya gini. Misalnya nih guru ya. Halo anak-anak, selamat pagi. Salam sehat semua ya. Kita akan mulai belajar hari ini tentang, jadi kan 7 detik. Senyumnya mengembang. Anak-anak tuh ikut. Kena. Nah, yang kedua adalah nyanyi. Dengerin musik, nyanyi, itu bisa mempengaruhi hormon kebahagiaan kita. Kita dapat. Lalu olahraga. Olahraga teratur tuh mampu membangun dopamin, hormon dopamin kita. Jadi dengan demikian kita jadi bahagia. Dan itu membuat tadi kemarahan melunak, perlakuan sama anak jauh lebih baik. Jadi hentikan bentuk-bentuk memaki, memukul, itu dihentikan. Kalau kita tidak mampu mengelola, kita mulai wudhu, kemudian tarik napas, coba nyanyi, coba itu, agar tidak memaki anak-anak kita. Nanti baru kita selesaikan ketika kita udah normal nih, rasa perasaan kita, baru ditanya. Nah di situ jadi kita dialognya jauh lebih enak. Anak kita jadi belajar juga. Nanti pas dia nikah pun dia akan belajar. Dulu mamaku begini cara memperlakukan aku. Dia akan melakukan kepada anak-anaknya juga. Jadi kita akan mampu menghentikan kekerasan. Karena saya juga korban kekerasan. Ayah saya tentara. Ayah saya suka ngelakuin kekerasan dulu. Dan ketika saya punya anak pertama dan kedua, saya terasa banget. Anak pertama saya kan rewel banget sejak punya adik. Saya juga stres ngurus adiknya kan gitu ya. Nah pada saat itu tuh emosi saya malah bener. Saya kadang-kadang mukul dan nyubit dia. Tapi setiap dia tidur, saya nangis. Tiap dia tidur, saya menyesali apa yang saya lakukan. Ternyata nggak sehat mental saya. Saya datang ke psikolog Bapak Ibu. Akhirnya saya mencoba minta disembuh. Jadi ke psikolog bukan karena kita gila, tapi karena kita butuh ngeluarin racun-racun di tubuh kita. Jadi saya keluarkan akhirnya bagaimana kekerasan dilakukan ayah saya, gimana saya merasa sakit hati. Itu akhirnya kok jadi lebih lega ya. Kan terapi beberapa kali tuh, tiap terapi ini. Jadi saya tuh duduk di kursi, ada aroma terapinya, ada musiknya. Jadi si psikolog mah duduk biasa, tapi kita tuh duduk di kursi yang enak, tiduran, lalu setelah tenang kita cerita. Dia tuh cuma ngedengerin doang. Dia dibayar cuma untuk ngedengerin. Tapi psikolog di Jakarta tuh banyak yang gratis. Dia ngedengerin, lalu saya lega. Tiap dari situ saya merasa nyaman. Jadi lama-lama saya sembuh. Tapi sebuah proses untuk menyadari itu. Dan harus ada kesadaran. Jadi saya ingin membahagiakan anak-anak saya nggak mau melakukan kekerasan. Nah sekarang saya sudah punya cucu. Anak saya yang pertama juga jadi seperti saya. Tidak melakukan kekerasan. Kalau marah mencoba menenangkan diri dulu. Nah kayak gitu Bapak Ibu. Jadi tadi yang soal skincare. Anak ibu berarti sedang masa tumbuh, peduli sama penampilan. Kalau skincare itu bagus, sebenarnya di internet bisa lihat kemasannya, cek ke internet nih bener nggak sih ada dalam daftar BPOM. Karena kan dia masih remaja ya. Sebenarnya anak-anak remaja ini yang penting adalah sabun cuci muka kan sebenarnya. Dan nyuci muka itu ajarin ke dia kalau pagi hari yang efektif. Jadi kita basuh muka dulu, bangun tidur itu sabunin dulu. Habis itu jangan dibilas, sikat gigi. Karena dia butuh sekitar 1 menit sampai 2 menit untuk
meresap sebenarnya, membersihkan, benar-benar bersih. Karena anak umur seibu itu sebenarnya jerawat yang paling banyak. Jadi dia butuh bersih dari dalam. Maksudnya benar-benar efektif. Mau dia berkali-kali, kalau nggak efektif kan percuma juga, ngabis-ngabisin doang gitu. Nah lalu setelah dibasuh, dia sikat gigi udah selesai, baru deh kita ngebasuh, baru wudhu kalau kita Islam, baru sholat gitu. Itu jauh lebih efektif dan muka dia jauh lebih baik sebenarnya tanpa bahan kimia. Tapi kan harus diajarin polanya, caranya. Terus fasilitasi aja, kalau cuma bedak ya cuma hal yang nggak memberatkan ya. Tapi jangan lipstick, karena kan nggak boleh ke sekolah juga pakai lipstick. Tapi kalau dia pakai lip gloss cuma di luar, juga lip glossnya misalnya kepentingannya untuk bibir nggak kering, nggak apa-apa juga. Saya suka bilang sama guru-guru, nggak, biarin aja lah lip gloss, kayak nggak pernah muda aja kita. Ingat ya Bu, anak-anak itu nggak pernah jadi kita, nggak pernah jadi orang tua, nggak pernah jadi guru, tapi kita pernah jadi anak-anak. Harusnya kita ngerti dia. Anak-anak kan nggak ngerti kita, loh dia nggak pernah jadi kita. Tapi kan ibu-ibu ini, bapak semua pernah jadi anak-anak, berarti ngerti dong perasaan anak. Waktu jadi anak bagaimana? Jadi jangan pernah berharap kamu ngertiin mama dong sayang. Terbalik, mama yang ngertiin dia, gitu ya. Selamat menjadi orang tua. Berusahalah untuk yang terbaik bagi anak-anak, tapi kuncinya adalah berbahagialah. Cari kebahagiaan biar Bapak Ibu bisa memperlakukan anak-anak dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, demikian ya video terkait dengan tanya jawab ya di dalam seksi kelas parenting di SDN Negeri Pisangan 09 Jakarta Timur. Oke, demikian, semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih, kita tepuk tangan.